Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu, mari rasa syukur kita ungkapkan. Kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti takwa, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah kita hidup di dunia ini, kalau kita bekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hidup kita semuanya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita semuanya masih berada di bulan Sya'ban. Ada salah satu wahyu yang turun di bulan Sya'ban. Wahyu itu berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu, membaca sholawatlah kamu semuanya kepada baginda Rasul. Ayat ini secara terang dan gamblang memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah, untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Dan ayat ini diturunkan adalah di bulan Sya'ban. Maka tidak heran ketika bulan Sya'ban para ulama menganjurkan, para ulama mengajarkan kita
kita semuanya ketika datangnya bulan Sya'ban, kita diperintahkan, dianjurkan para ulama untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Membaca sholawat kepada baginda Rasul bukan hanya sebagai bukti untuk mencintai kepada baginda Rasul, akan tetapi pahalanya luar biasa. Kata baginda Rasul mengatakan dalam hadis sahihnya Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidan," barang siapa yang membaca sholawat sekali kepadaku, kata baginda Rasul, "Sallallahu alaihi asyra," Allah akan memberikan 10 rahmat kepada orang yang membaca tersebut. Ketika kita hanya sekali membaca sholawat kepada baginda Rasul, maka Allah akan memberikan 10 pahala. Allah akan memberikan 10 rahmat kepada seseorang yang membaca sholawat tersebut. Untuk kita hadirin bulan Sya'ban ini, mumpung masih ada, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita ditinggalkan oleh bulan Sya'ban yang hanya beberapa hari lagi kita akan mendapatkan tamu yang luar biasa, yaitu bulan yang penuh rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika datangnya bulan suci Ramadan, ada beberapa golongan manusia, ada beberapa tipe manusia ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ini adalah kedatangan bulan suci Ramadan disambut dengan duka dan musibah. Golongan yang pertama ini menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan adalah musibah. Kenapa menjadi musibah? Ketika belum Ramadan kita tidur nyenyak ketika malam hari, tapi ketika Ramadan kita dibangunkan untuk makan sahur. Biasanya ketika siang hari kita makan sepuasnya, jajan di mana-mana, makan di mana-mana, boleh bebas. Akan tetapi bulan suci Ramadan dia tertekan, tidak bisa makan seenaknya, tidak bisa sarapan pagi hari dan lain sebagainya. Ketika sebelum Ramadan dia bebas, tidak pernah ibadah. Akan tetapi ketika bulan suci Ramadan dianjurkan berpuasa, rasanya sangat berat sekali. Maka inilah yang menyebabkan berat, sehingga Ramadan dianggap menjadi musibah yang tidak menyenangkan sekali. Seseorang yang menyambut datangnya Ramadan dengan duka, perasaan yang sangat tidak senang, ini adalah golongan hamba-hamba yang pertama yang bakal celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada golongan yang nomor 2. Ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan hanya disambut dengan biasa-biasa saja. Ramadan layaknya seperti bulan-bulan biasa. Setiap hari aktivitasnya tidak ada yang berubah. Malam hari tidur pula sampai pagi hari. Pagi hari bangun, mandi dan sarapan. Setelah sarapan menunaikan kewajibannya bekerja. Habis bekerja pulang, walaupun di musola ada terawih ya santai, ya ini dan lain sebagainya. Tidak mau berpuasa, tidak mau melaksanakan sholat terawih, ibadah
bulan yang lain tidak ada peningkatan di dalam bulan suci Ramadan. Ini namanya menyambut Ramadan dengan biasa-biasa saja. Golongan orang yang seperti ini dikategorikan adalah golongan orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada golongan yang nomor 3, yaitu golongan manusia yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan disambut dengan penuh kegembiraan, disambut dengan antusias, karena di Ramadan banyak kegiatan yang tidak terjadi di luar Ramadan. Ada buka bersama dengan saudara dan keluarga, ada sahur bersama, ada sholat tarawih, puasa dan lain sebagainya, sehingga hatinya sangat bergembira. Kegembiraan itu diungkapkan dengan mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara ketika masuknya bulan suci Ramadan mempersiapkan diri, bekalnya mungkin makanan disediakan selama Ramadan, mungkin baju koko kita cuci, kita persiapkan untuk sholat tarawih, mungkin sajadah dan sebagainya kita siapkan. Ini adalah bentuk mempersiapkan diri dengan perasaan senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ketika seseorang menyambut bulan suci Ramadan dengan kesenangan, maka orang-orang inilah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jazaahu 'alan nar. Barang siapa yang penuh kegembiraan, senang hati dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut haram jasadnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai bentuk perasaan senang, kita contohkan ketika kita senang dengan anak-anak kita. Mungkin apa yang menjadi keinginan anak kita penuhi. Ketika kita cinta dengan keluarga kita, cinta dengan istri kita, ketika kita disuruh istri kita yang kita cintai, maka rasanya kita laksanakan dengan ikhlas dan bangga hati. Begitu juga dirinya ketika kita cinta dengan Ramadan, maka ketika kita diperintah oleh bulan suci Ramadan, kita laksanakan dengan senang hati dan ikhlas. Di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, kita laksanakan dengan semaksimal mungkin dengan ikhlas dan senang hati. Di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk sholat tarawih, kita laksanakan dengan semaksimal mungkin dengan ikhlas dan senang hati. Ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan kita lakukan dengan ikhlas. Ini membuktikan bahwa kita cinta dengan bulan suci Ramadan. Orang yang cinta, yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah nanti buktinya haram jasadnya untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah orang-orang yang cinta dengan bulan suci Ramadan, dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama amara.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جاهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمركم عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضع السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا مقضي الحاجات ويا كاشف البليات ويا أرحم الراحمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكاله وعسكره إلى يوم الدين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله